Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nadia. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Setelah minggu lalu kita ngobrol-ngobrol banyak tentang apa itu definisi krisis, apa itu manajemen krisis, dan kita sempat singgung juga nih tentang bahwa manajemen krisis itu salah satunya ternyata ada keyword yang penting di situ, yakni yang berkaitan dengan aktivitas PR. Nah, video kali ini adalah video yang cukup spesial karena saya tidak dengan Pak Nara aja dari kemarin, nggak cuma berdua dengan Pak Nara, tapi kali ini kedatangan tamu spesial yakni Bu Ayu Cornelia. Apa kabar Ibu? Baik. Ibu Ayu ini luar biasa sekali loh, sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Waktunya pas cocok ya. Ibu Ayu ini adalah seorang praktisi, juga akademisi yang banyak sekali terlibat tidak hanya kemudian di bidang akademik PR tapi juga prakteknya langsung, karena Bu Ayu juga sempat menjadi praktisi PR ya Bu ya, dan sekarang bahkan juga sebagai founder dari Cornelia Co. Boleh diceritain sedikit dong Bu tentang perjalanan karir PR-nya sedikit. Ini saya menyapanya apa nih, teman-teman? Boleh teman-teman, ya? Karena kita masih seumuran. Sama barengan. Iya, monggo Bu. Ya, selamat sore ya, ataupun selamat apapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Ayu Cornelia, senang sekali bisa bersama dengan Ibu Nadia sore hari ini, dan kita akan sharing tentang krisis ya. Betul. Sebelumnya mungkin sedikit cerita, saya dulu adalah seorang PR, marketing communication lebih tepatnya. Mungkin sudah dapat pelajaran dari Ibu dosen satu ini apa bedanya public relation dengan marketing communication. Nah, saya waktu di Hyatt itu sebagai marketing communication ya. Selama 7 tahun saya di Hyatt, dan saya banyak sekali mendapatkan ilmu yang luar biasa di hotel bintang 5 internasional. Di situ saya digembleng betul dari sisi soft skill dan juga dari sisi hard skill. Kemudian saya memiliki, setelah saya lulus doktor tahun 2018 yang lalu, alhamdulillah saya semakin membesarkan PR agency yang saya rintis sejak 2016 gitu. Namanya sudah sejak 2016 berarti ya? Ya. Itu namanya nama saya sendiri. Waktu itu saya mau nyari nama yang lain sih Bu, Kinanti Jawa apa gitu kan, mau nama-nama Jawa. Tapi terus ada salah satu teman saya yang komentar waktu itu, kebetulan di dunia PR perhotelan itu kan alhamdulillah saya ya lumayan lah gitu, lumayan dikenal seperti itu, sehingga kalau pakai nama orang lain malah kurang menjual seperti itu. Kayak Nyonya Suharti kan ayam gorengnya Suharti gitu kan. Betul. Ya udah akhirnya saya pakai nama Cornelia, nama saya sendiri, Cornelia & Co. Itu berarti partners ya. Ada beberapa teman yang memang saya bisa, kalau saya lihat memang dia punya kapasitas sebagai seorang PR, hotel bintang 5, standar perusahaan bintang 5, baik secara produk maupun cara berkomunikasi bisa masuk di agensi. Bahkan ada banyak mahasiswa UI juga yang gabung juga di Cornelia. Kemudian alhamdulillah bisa masuk sebagai staff juga, seperti itu. Luar biasa banget nih, kita punya kesempatan langsung ngobrol sama ini sumbernya gitu ya. Kayaknya seru banget nih. Jadi mungkin tadi kita sempat ngobrol di awal Bu Ayu, kalau di literatur nih banyak disebutkan bahwa manajemen krisis itu salah satu keyword yang penting dalam manajemen krisis adalah aktivitas PR di dalam manajemen krisis itu. Memang benar Bu? Apakah memang betul penting seorang PR itu ada di dalam sebuah manajemen krisis? Maksudnya profesi PR apakah penting? Ya, betul. Jadi sebetulnya memang kalau saya boleh jabarkan, salah satu tugas PR itu adalah memang berkaitan dengan manajemen krisis. Saya selalu sampaikan bahwa public relations ataupun marketing communication itu gelarnya GKR HNBI kalau HNBI itu semuanya ngurusin dari A sampai Z itu adalah seorang public relations. Di sini dituntut kita untuk menjadi orang yang low profile tapi high content gitu. Jadi kita nggak boleh orang yang cuma orang Jawa bilang untul gitu ya, untul itu cuma ikut sana ikut sini tapi kita kosong, itu nggak bisa. Jadi kita harus memang betul-betul contentful dengan apa yang kita sampaikan. Nah, salah satunya kalau kita bicara terkait dengan krisis adalah kita harus bisa
bukan hanya berperan sebagai pemadam kebakaran. Iya. Itu saya nggak setuju. Ketika PR hanya kelihatan ketika ada krisis kelihatan. Betul. Ketika semua baik-baik saja, dia juga ikut baik-baik saja, gitu kan, itu nggak bisa gitu. Jadi yang namanya PR atau markom itu harus ada kegiatan terus, Bu Nadia, baik itu seminggu sekali atau sebulan sekali, dia harus selalu kelihatan. Apalagi di era sosial media seperti ini. Yes, betul sekali. Dengan berita-berita yang positif, kemudian media relation. Betul. Itu yang paling penting untuk menanggulangi PR crisis itu sendiri. Gitu. Jadi waktu saya di Hyatt itu saya pernah ngalamin kira-kira 5-6 krisis dalam waktu 7 tahun. Boleh tuh nanti ya diceritain, Bu. Saya boleh cerita sedikit apa sih itu yang terjadi gitu. Dan alhamdulillah nama Hyatt tidak selalu ditulis di koran, tidak selalu ditulis di surat kabar. Paling ditulisnya kayak hotel bintang 5 di sebelah utara kayak gitu. Ya. Karena memang sebaik-baik hubungan saya dengan Pak Okto Lampito, beliau adalah pemimpin redaksi KN. Sebaik-baik hubungan saya dengan Pak Anton dari Harian Jogja, itu saya nggak bisa ngelarang beliau untuk tidak mengeluarkan berita, karena itu adalah pekerjaan beliau seperti itu. Tapi menarik ya, bisa sampai kemudian tidak memunculkan nama begitu, berarti kan relasi dengan media yang dijalin itu sudah sangat baik dengan. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang karena Jogja ini juga hubungannya unik, Mbak. Kita nggak bisa samakan Jogja dengan Jakarta. Jelas beda. Soul dari medianya juga beda. Kalau di Jogja itu mungkin karena kita hubungannya baik ya satu dengan yang lain. Ketika ada sesuatu itu kadang mereka akan cross check dulu ke saya. Gitu, Bu Ayu, ini bener nggak sih kayak gini? Apakah misalnya saya ambil aja kasus, misalnya ada sesuatu terjadi di hotel, dia akan ngecek dulu gitu loh. Kondisinya apakah betul seperti ini? Terus saya bilang, enggak kok, kita lagi investigasi gini-gini. Oh iya, oke. Kalau gitu nggak saya tulis dulu ya, Bu, seperti itu. Mbak waktu itu. Jadi ada beberapa hal yang memang media di Jogja itu saya sangat senang, guyup. Gitu. Tapi kan bagaimana kita juga memperkenalkan diri, gimana PR-nya juga gitu kan ya. Itu kan. Karena PR itu beda dengan sales, Mbak. Gitu. Kalau sales itu saya jualan laptop, beli udah, gitu kan? Tapi kalau PR is about maintaining relationship, dan nggak semua orang bisa. Gitu ya, kayak misalnya bagaimana ketika seseorang tadi merayakan hari besar agama tertentu atau ulang tahun atau apa kita mengucapkan, dan itu kan butuh effort toh, untuk kita WhatsApp, untuk kita SMS gitu. Jadi semua kayak di Jogja itu ada beberapa yang misalnya kayak Jogja TV itu kan orang Bali semua. Nah, jadi dia nyepi Galungan Kuningan nih, kita ucapin selamat hari raya Galungan. Kemudian Pak Okto Muslim ya kita ucapkan selamat Idul Fitri. Ada Pak Roni wakilnya Pak Okto. Beliau Nasrani ya kan. Itu kita juga harus berinteraksi dengan beliau. Nah, itu akan membuat sedikit attachment, engagement yang beda. Media relation itu berarti menjadi hal yang sangat penting dalam menghubungi manajemen bukan hanya ketika butuh betul sekali. Aduh, saya pengen launching produk baru atau enggak misalnya tadi room baru gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman media juga tanya ke saya, Mbak, sopo toh PR-nya sopo toh gitu. Jadi mereka juga nggak ngerti gitu. Jadi, nah itu PR kita sebagai PR, sebagai humas itu harus selalu kelihatan, harus memperkenalkan diri, kita selalu harus ada di setiap acara yang berkaitan dengan UII. Atau kalau saya dulu di Hyatt ya, segala sesuatu terkait dengan pariwisata, segala sesuatu terkait dengan budaya, itu saya harus ada. Bahkan mungkin, nggak tahu Bu Nadia mungkin sudah mendengar, alhamdulillah kan saya terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Kebudayaan Provinsi DIY. Dan itu saya boleh dibilang saya tuh paling muda, Mbak, di antara para senior-senior itu gitu loh. Kalau boleh jujur, alasannya apa ya? Karena saya dari awal itu concern dengan budaya, gitu. Jadi rahasia hidup konsistensi dan persistensi itu ternyata juga dibutuhkan. Nah back to crisis nih, Bu Ayu. Jadi kan tadi kita tahu bahwa PR itu nggak hanya sebagai jaket pelindung ketika kemudian ada krisis, tapi juga harus muncul ketika tidak ada krisis sekalipun. Nah, tapi ketika krisis itu terjadi, mungkin sepengalamannya Bu Ayu ya, itu bagaimana kemudian seorang PR harus tahap-tahapannya dalam menghadapi krisis ini? Nah, jadi tadi ya rahasianya adalah media relation harus dijalin dulu. Maintaining media relation. Bukan hanya ketika media event, kepada otoritas juga begitu. Saya bersyukur sampai sekarang saya masih diingat oleh Pak Sri, gitu ya. Walaupun saya udah lama pensiun dini gitu ya. Tapi masih, oh Mbak Ayu yang Hyatt itu ya, gitu ya. Bahkan sekarang Ibu mau mencalonkan diri juga, oh Mbak Ayu yang dulu di Hyatt ya, gitu ya. Jadi itu adalah
Dan itu nggak bisa di copy paste, Mbak. Nggak bisa fotokopi, saya pinjam namanya Bu Nadia untuk saya itu apa Derek Mulyo gitu ikut terkenal gitu, nggak bisa gitu, harus kita sendiri. Pansos sekarang namanya Bu, pansos, panjat sosial. Nebeng nama. Nebeng nggak bisa, harus kita sendiri. Jadi itu ya, kita menjalin hubungan. Ketika sudah terjadi krisis, yang perlu dilakukan yang pertama adalah one voice. One voice. Hanya boleh maksimal 2 orang. Oke. Yaitu CEO, pimpinan, dan si humasnya sendiri. Oke. Nah, ketika terjadi krisis, dia harus komunikasi, gitu kan? Misalnya terjadi sesuatu yang boleh, guys, teman-teman yang boleh kalau ada pertanyaan dari media atau whoever, yang boleh jawab hanya rektor dan humas misalnya. Atau kalau saya waktu di Hyatt, GM dengan saya, Markom. Baik. Gitu. Tapi itu harus kita komunikasikan. Itu kita apakah sudah ada SOP-nya gitu juga, Bu? Jadi ada, misalnya itu namanya one voice gitu. Jadi itu adalah syarat ketika krisis tidak boleh semua orang menjawab. Harus hanya karena kenapa? Karena konten kemudian cara bicaranya juga nggak semua orang bisa. Betul. Jadi one voice. Kemudian habis itu kita juga harus detail datanya. Ya, misalnya anggaplah terjadi misalnya amit-amit Jabembaya terjadi orang meninggal gitu kan ya, terjadi orang meninggal di hotel ataupun di universitas. Nah, kita harus tahu siapakah dia, kemudian kayak sekarang misalnya ketika ada orang meninggal itu kita udah Victor dulu kan COVID ya gitu kan, padahal belum tentu kan. Betul. Jadi ada data juga yang di belakang itu yang kita harus melihat, misalnya dia membawa apa penyakit apa, kemudian apakah dia punya tinggal di mana dan lain itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Nah, itu jadi tadi yang pertama adalah one voice, yang kedua adalah di, datanya ya. Kemudian selalu monitor, Mbak, monitor media. Waktunya yang puncaknya itu adalah 48 jam. Jadi 2 hari itu adalah puncak. Dia naik, biasanya semakin jelek beritanya semakin banyak yang menyebarkan. Pasti. Gitu. Contoh ketika masih ingat waktu di Jogja terjadi Papua, mahasiswa Papua yang demo itu ya. Kebetulan saya sempat ketemu juga dengan Pak Yulianto, itu Kabid Humas Polda, dan beliau juga menulis juga memberikan opini di buku saya yang PR Essentials itu. Beliau bercerita bahwa ketika itu terjadi, Long March itu terjadi, kemudian tidak sepenuhnya benar bahwa mahasiswa Papua itu seperti itu gitu, enggak gitu. Tapi yang dilakukan adalah karena kebetulan juga Humas Polda ya, jadi dia beliau punya kuasa untuk memonitor di sosial media, netizen ya, polisi netizen, kemudian berita-berita negatif tentang mahasiswa Papua itu diminta untuk diturunkan. Tapi kan itu Humas Polda, kalau dia punya kuasa. Kalau kita nggak sopo gitu kan siapa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah selalu monitor saja, ya ketika berita itu tidak masuk di detik.com, tidak masuk di kompas.com, berita-berita platform-platform online besar ya. Itu ya insya Allah tidak terjadi apa-apalah gitu ya. Paling biasanya online kecil-kecil gitu yang kadang suka jelek gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi pokoknya maksimal itu dimonitor 48 jam. Kenaikan suhu tubuh kalau kita ngomongin suhu tubuh manusia itu naiknya 48 jam. Habis itu dia harus turun. Gitu. Nah, apa itu biasanya yang dilakukan, Bu, untuk menurunkan tensinya yang menurunkan tensinya itu tadi adalah jelas kita selama proses 48 jam itu kita juga harus tahu penanganannya, ya kan, yang tadi yang jawab hanya boleh 2 orang, dan biasakan kalau memang nanti teman-teman memang jadi PR beneran, Anda bisa menggunakan metode kaset rusak. Wah, apa itu? Saya baru dengar ini. Ulang-ulang terus gitu. Jadi misalnya, Mbak Ayu, bener nggak sih Hyatt tuh kebakaran? Saat ini kita masih dalam proses investigasi. Iya Mbak, tapi gimana? Iya, saat ini kita masih dalam proses investigasi gitu. Jadi memang jangan bilang sesuatu yang menyulut ke pernyataan berikutnya seperti itu. Tapi juga kita nggak boleh nggak jawab, karena akan bisa ditulis, oh Ayu Cornelia tidak mau menjawab. Betul. Zamannya Desi Ratnasari masih ingat nggak? Iya, no comment. No comment. Jadi nggak bisa no comment juga gitu ya. Kita di era digital ini, di era sosial media yang sangat luar biasa, kita harus menjawab. Tapi juga nggak boleh bohong. Gitu. Nah, makanya metode kaset rusak itu metode yang tepat, karena kita antara mengiyakan dan menidakkan gitu kan, tapi kita gantung gitu.
kita gantung aja sampai betul-betul keputusan itu bulat gitu, bahwa memang orang ini meninggal, misalnya terjadi yang meninggal tadi karena jantung. Sampai ada data yang memang menguatkan kan itu. Kan berarti harus ada dari rumah sakit, dari dokter. Dan ada prosesnya tadi ya. Selama prosesnya kita perlu tetap mengeluarkan statement, tapi statementnya yang diplomatis gitu ya Bu ya. Oke, menarik. Jangan lupa suara, tone suara ketika menjawab ya, nggak boleh yang lemes gitu atau yang malah takut. Iya Mas, ya malah takut. Berdek kan biasanya diserang wartawan. Nggak bisa tidur Bu, beneran. Saya tuh pernah ngalamin, aduh rasanya udah nggak enak banget. Diteror terus ya Bu. Bukan diteror sih, cuma karena wartawan pengen tahu. Dan saya sendiri sebagai juru bicara perusahaan kan dicek terus sama yang di atas saya gitu loh. Ini gimana nih media? Udah, jangan sampai keluar lagi ya awas kamu ini. Iya siap Pak, siap gitu. Nah itu juga cara bekerja kepolisian angkatan bersenjata itu sangat saya kagumi, di mana adanya jawabannya adalah siap. Betul. Kan nggak mungkin ada tentara kok jawab ya nanti gitu kan, nggak ada gitu kan, selalu siap 86 walaupun nanti nggak tahu kapan ngerjainnya gitu, tapi kita pokoknya jangan sampai berita kita keluar, siap Pak. Itu jadi saya yang harus betul-betul take care, nggak boleh keluar. Menarik juga ini Bu, kan kalau PR, kalau Hyatt ini kan ya kita tahu corporation yang sudah besar, kemudian pasti kan levelnya, layernya di atas sampai ada headquarternya gitu ya Bu ya, dan citra yang perlu dijaga juga luar biasa. Nah ketika krisis kayak gitu itu bagaimana Bu? Mungkin perlakuannya atau misalnya dari atas tuh bagaimana kalau gitu? Kalau krisis yang terjadi biasanya hanya GM aja. Gitu. Tapi kalau yang approval misalnya ke Amerika atau ke internasional itu yang kayak desain itu memang semua harus. Kalau itu kita pelajaran beda namanya tentang brand standar. Gitu. Jadi kalau dilihat sebuah perusahaan besar itu dimanapun ditemui ya sama. Dari betul. Warnanya, dari identitinya sama ya. Tapi kalau untuk krisis approvalnya biasanya GM. Makanya tadi ada one voice itu kan. Kecuali kayak kalau misalnya waktu itu Merapi meletus, yang melibatkan kayak sekarang ini kan sebetulnya juga lama proses penyembuhannya. Ini yang paling lama loh ini. Waktu gempa, waktu tahun 2010 itu waktu Merapi mungkin cuma 3 bulan maksimal udah kembali. Gitu kan. Sekarang waktu itu sempat saya di hotel itu waktu zaman saya di Hyatt ketemunya ya cuma L4 lu lagi gitu. Ketemu sana ketemu kabeh gitu. Jadi hotelnya besar gitu. Tapi kalau yang sekarang itu betul-betul universal ya, semua orang mengalami. Nah tadi ada juga yang menarik bahwa yang namanya krisis sekarang ini kan juga tadi ya selalu disorot oleh media, apalagi zaman sekarang yang media digitalnya sudah begitu bebas, begitu ya, sosial media semua orang pakai, semua bisa share, semua bisa komen gitu kan ya Bu. Nah gimana nih Bu, PR dalam kondisi yang media yang begitu bebasnya sekarang dan dihadapkan dengan krisis? Sebenarnya media sosial ini apakah sebagai keuntungan atau justru malah sebagai threat, sebagai ancaman? Kalau saya selalu membiasakan cara berpikir kita itu harus positif mindset ya. Jadi jangan dianggap bahwa media sosial itu sebuah threat, tapi justru opportunity. Jadi justru kesempatan kita untuk bercerita apa saja sih yang dilakukan oleh UII, apa saja yang dilakukan oleh perusahaan kita terkait dengan kegiatan-kegiatan yang membangun trust di masyarakat seperti itu. Nah justru makanya kayak sekarang di era pandemi ini UII misalnya menyebar masker atau donasi apa, nah itu harus dimasukkan gitu dan di semua channel. Kita nggak bisa yang udah kok saya udah upload di Instagram, nggak bisa, cuma Instagram, tapi juga misalnya tadi dari YouTube, dari Facebook, semua mahasiswa komunikasi PR harus share gitu. Saya dulu zaman waktu di Hyatt itu ya sampai profile picture saya WhatsApp itu harus Hyatt. Itu zaman dulu saya gitu. Kenapa? Karena untuk menceritakan brand itu kepada orang lain, dan itu akhirnya saya bersyukur alhamdulillah walaupun saya sudah pensiun dini dari Hyatt, tapi orang tuh masih melekatnya Mbak Ayu yang Hyatt itu ya gitu. Karena dulu saya betul-betul menjaga brand saya tersebut. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Bu Nadia
media, terkait dengan sosial media adalah kalau menurut saya itu adalah opportunity. Bagaimana kita menceritakan kegiatan-kegiatan positif kita melalui sosial media. Sosial media kan ada melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan itu memang kaitannya dengan PR plan, pelajaran beda lagi. Banyak banget pelajarannya ya. Ketika PR plan, kita harus nyusun plannya apa nih, kita bulan Oktober kan nggak bisa diem aja, cuma ya sepenting nunggu nih COVID berhenti ya, sembuh kapan nih, kita nggak tahu kapan COVID berhenti. Iya, betul. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah ya kita selalu ada edukasi tentang masker, edukasi tentang cuci tangan, jangan lupa penerimaan mahasiswa UI itu kayak gimana modelnya, kuliahnya kayak apa. Terus besok tanggal 28 Oktober adalah hari pemuda, ya kan? Mau apa yang mau dilakukan? Itu harus PR yang mikir. Gitu. Kita mau ngapain? Anak-anak mahasiswa, yuk kita sama-sama apalah, kita buat sebuah kegiatan positif yang nggak cuma demo gitu kan. Tapi kita buat sesuatu kegiatan yang untuk kebaikan bangsa. Begitu juga dalam menghadapi krisis ya Bu. Jadi misalnya media tadi ya, media sosial itu bisa juga digunakan untuk kayak semacam untuk konfirmasi gitu, untuk memberikan rilis begitu. Kalau pengalaman Bu Ayu gimana? Ya, kalau untuk konfirmasi boleh, bukan konfirmasi tapi lebih kepada strengthening, Mbak. Jadi kita menguatkan bahwa ini loh, UI itu adalah universitas Islam yang peduli juga terhadap humanis. Jadi kan kegiatan-kegiatannya ada gitu ya. Nah kalau rilis saya lebih prefer ke website atau ke media konvensional. Kenapa? Karena kan konsepnya memang dia harus lebih banyak gitu kan. Dan berita yang dipakai kan beda. Instagram dengan berita di koran kan beda. Walaupun konteksnya sama. Press conference gitu ya, untuk misalnya boleh, press conference kalau kalau di era kayak gini kan nggak bisa ya kita ngadain press conference ya, paling online aja dengan teman-teman media. Oke. Saya selalu bilang ke mahasiswa ini entah keberuntungan atau justru tidak beruntungan ya, karena kita nih belajar krisis justru di era krisis. Kita belajar krisis justru saat pandemi gitu ya, COVID-19 yang tidak pernah berakhir, yang kita nggak tahu kapan, belum tahu kapan berakhirnya ini. Mungkin terakhir Bu Ayu boleh kasih inspirasi gitu ya ke teman-teman, atau motivasi atau juga tips gitu ya, siapa tahu nanti teman-teman ini pasti kan ingin menjadi PR di era krisis seperti ini, harus gimana dan ya motivasinya monggo Bu. Jadi untuk teman-teman semua ya, mahasiswa-mahasiswi Public Relations ya dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII ya, UII ya. Jadi yang jelas adalah teman-teman semua harus tetap positif mindset ya. Tadi saya juga sebelumnya sudah sempat berbincang-bincang bahwa profesi PR itu one of a kind ya, nggak bisa disamakan dengan profesi yang lain gitu. Jadi kita dituntut menjadi orang yang memang kalau orang Jawa bilang lembah manah gitu, yang kita rendah hati tapi harus kuat dalam konten, kita harus kuat dalam media, kita harus bisa menghormati semua orang tanpa melihat suku, agama, bangsa, whatever ya. Itu akan membuat nanti akhirnya kalian bisa menjadi seorang public relation yang baik ya. Tadi pesan saya yang pertama positive mindset, yang kedua jadilah orang yang selalu upgrade diri ya, selalu upgrade diri dalam bidang apapun itu. Kalau krisis di sini berarti mungkin cara menulis rilis ya, kemudian dari sekarang sudah networking dengan media-media, sudah tahu misalnya Bu dosen ini berkunjung ke sebuah media ya ikutlah, pengen, karena memang yang namanya mahasiswa kan tugasnya belajar seperti itu ya. Kemudian tetap yakin bahwa this too will pass ya, hal ini akan berakhir, nggak tahu kapan gitu ya, tapi yang jelas pasti berakhir ya. Nah sambil menunggu berakhir banyak hal yang bisa kita lakukan supaya semua bisa berjalan baik-baik. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Thank you so much. Sama-sama. Terima kasih teman-teman juga yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.